Oke, jadi kita langsung bahas ini ya, apa namanya, eh, saham-saham atau aset-aset kita yang ada di bursa saham Indonesia dulu ya. Ini langsung tanya jawab aja toh. Oke, ya teman-teman, di webinar kali ini kita ini aja ya, diskusi bebas aja ya. Maksudnya casual aja. Jadi nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan teman-teman dan yang ada di grup tadi. Tapi kita coba lihat dulu mulai dari komposat dulu ya. Selalu ya kita lihat komposat. Noise ya? Banyak noise-nya ya? Tapi masih bisa nggak? Atau masih noise? Bisa, Coach. Bisa. Ada noise sedikit. Ada noise dikit. Gak apa-apa lah ya. Lagi di luar Iya. soalnya. Gak apa ya? Oke, oke. Lagi ribut sih emang di luar sana tuh. Oke, nggak apa-apa lah. Kita bisa tetap belajar, tetap bisa ini. Udah kelihatan kan dari iTrade ISG? Kelihatan ya. Nah, kalau kita lihat ISG ini, ya ini nih. Biasa kita mulai dari weekly, weekly-nya belum ada ini, masih cross semua ya, masih distribusi, momentum juga masih turun, ML satunya juga kuning gitu ya, daily juga gitu ya. Jadi ISG belum. Dan kalau kita lihat saham-saham yang terafiliasi dekat dengan ISG, bobotnya besar ke ISG, itu akan mirip-mirip. Nah, coba kita ke saham-saham kita dulu ya, yang ada yang tanya tadi, yang di grup diskusi tadi yang nanya siapa ya? Boleh langsung tanya Om. Mana nih? Ada yang nanya nggak ini? Ada, Coach. Pakai suara aja boleh nanya ya, Coach. Boleh, boleh. Boleh. Ah, jadi saya baru 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 join, Coach. Belum belum ikut seminarnya, baru hari Sabtu ini. Ah, Tapi saya udah ngikutin diskusinya. Terus saya ikutin beberapa saham yang direkomendasi, Coach. Kayak Cyber, FWCT, iNet, MLPL, MPPA ya, Coach ya. iya. Tapi somehow itu semuanya jadinya merah. Ternyata saya lihat-lihat baru tahu kalau ternyata harganya harus ngikutin di ML2 ya, Coach, ngambilnya. Iya, Swing. ngambilnya di ML2 karena apa? Karena sebenarnya Hmm. itu kan sempat naik kemudian turun gitu kan. Ya, Ya itu karena gejala ISG sih gitu. Pasti pasti ngaruh kayak dari ISG. ISG-nya nggak kondusif, otomatis orang itu akan ada apa namanya short term banget lah gitu. Ketika naik dia jual dulu gitu. Makanya kita juga sebenarnya bisa mengikuti seperti itu atau enggak. Kalau nggak sempat seperti itu, kita ngantri di ML2-nya gitu. Kayak kemarin coba saya share ini ya. Misal kayak MLPL lah. MLPL sebenarnya dari kemarin kita ini udah sempat naik kan. ya. Kemudian dia turun lagi gitu. Nah, itu karena IISG sih. Maksudnya market kondusif karena apa namanya? Kalau marketnya itu memang nggak kondusif atau IISG lagi turun banget kayak gini, dia akan pasti pelaku pasar tuh jadi main short term banget gitu. Hmm. Gitu.
Kalau Nah, kalau kayak kondisinya, kayak misalkan gini nih, eh, kayak misalkan nih MLPL ya. Kemarin kan sebenarnya kita calling MLPL itu di sini nih, di sini. Di sini nih, lihat kursor gua nggak? Lihat ya ya. lihat kelihatan. Nah, pas di sini kemarin, pas di ML2-nya di 122, 120, kemudian 2 hari naik sampai ke 135 kemarin itu kan. Ya, Heeh. Kalau misalkan kita apa namanya baru masuk terus ngejar di 130, nah itu pasti akan dibawa juga ke nilai ML-nya. Makanya selalu kita bilang antri di nilai ML2-nya, atau kalau misalkan antri di atas apa namanya di misalkan di ML, misalkan lah kemarin itu beli di sini di 130 gitu ya. ya, Waktu ML satunya di daily bagus, machine learning di daily bagus, di hourly juga bagus gitu kan. heeh. Nah, kita masuk di situ. Makanya di situ kita selalu bagi amunisi gitu. Jadi kalau misalkan kita ngejar, kita selalu bilang kan masuk 2 kali atau 3 kali. Ya, Gitu. Ataupun masuk sekali sebenarnya di misalkan udah langsung masuk aja kemarin di 130, dan ketika dilihat kembali lagi apa namanya turun lagi seperti ini, selama di weekly-nya bagus itu sebenarnya tinggal tinggal disabarin doang gitu. iya. Sabarin aja sebenarnya. Saya kemarin kayaknya pengen di average down, tapi nggak yakin nanti malah tambah turun, malah tambah lossnya tambah banyak. Kalau kayak gini gimana? Kita bisa ambil putusan average down, itu kita gimana, Coach? Cara Nah, kalau pertimbangannya? kalau mau first down lagi atau mau ngambil, mau masuk lagi budget Hmm? berikutnya itu, Hmm. pasti kita harus nunggu dulu semuanya bagus lagi. Misalkan weekly kita cek masih bagus kan? Ya, Berarti daily kita nunggu dailynya. Dailynya itu dia harus akumulasi lagi dan garis ML3-nya oh ini gitu. kembali hijau. Nggak langsung kita average down waktu harganya jelek, ada yang di bawah gitu, nggak. Kita Enggak, tunggu dulu indikatornya. Naik kita ya. tunggu dulu. Soalnya nanti bisa jadi dia malah terlalu jadi turun terus gitu. Oke. Takutnya apa namanya ya dia malah lanjut turun gitu. Sayang kan gitu. Oke, oke, jadi gitu ya. Karena kalau kasus-kasus kayak tadi PTRO misalkan nih udah dibanting terus kita langsung masuk, itu kasus-kasus yang eh, bisa terjadi tapi jarang terjadi gitu. Kalau misalkan kita praktekkan kayak gitu nanti terus bisa hancur kamu. Hmm, Gitu kayak misalkan nih apa namanya kalau ada beberapa, makanya kita bilang semua semua apa namanya hal itu bisa terjadi di market gitu, termasuk juga dia tiba-tiba longsor kemarin itu kan saham-saham PP tiba-tiba longsor tuh. mm-mm. Nah kemudian kemudian hari ini langsung mantul banyak lagi PTRO, tapi yang lain nggak kayak gitu. Itu kayak gitu-gitu tuh yang apa namanya spesial-spesial case kayak gitu itu bisa terjadi, tapi jangan berspekulasi semua saham akan kayak gitu gitu loh. Hmm. Kita tuh mau ngikuti, kita kan mau konsisten tuh ngikutin sistem yang udah konsisten lah gitu. Makanya juga waktu tadi itu PTRO dibanting, misalkan ada teman-teman yang ngambil masuk ya silahkan aja gitu. Tapi apa namanya kalau misalkan dia spekulasi gitu kan untuk ngambil apa namanya untuk average down kayak gitu, itu tindakan spekulasi dia sebenarnya ya akan apa namanya berbahaya lah, risky lah gitu. Ya Iya. beruntung aja dia tetap naik gitu kan. Jadi kita tunggu sinyal naik dulu, baru kita average. Ah, Ya. Oke, tinggal oke. tinggal sinyal naik lagi, bagus lagi gitu, baru kita ikutin lagi gitu. Oke. Kalau misalnya kayak kondisi kayak cyber ya, CIBR ya, si Iya si cyber. cyber. Itu kan dia udah kebetulan pricing saya di bawah gitu Di di sini kan ML. kemarin 400-an ini kan kita Sekarang udah di atas, udah berapa persen naik. Ini kayaknya kondisinya nggak udah sinyal harian udah turun ya, coach ya. Ini lebih baiknya kita lepas atau gimana, coach? Atau tunggu aja? Ini masih tunggu. Kalau misalkan kan kita kemarin rekomnya di sini kan di Ya, 410,
atau 12-an gitu kan. Kan udah naik. Nah, ini kan masih strong nih. ML ini kalau kita weekly masih strong, akumulasinya strong, momentumnya juga masih strong, panah kuning juga belum keluar, daily juga gitu, cuman dia ada inilah misalkan, tapi kan lihat nih bar akumulasinya kan tinggi nih, banyak nih. Walaupun dia ada apa namanya garis merah dikit, markdown dikit, tapi itu menjaga biar nggak diuma sama otoritas karena udah lumayan naik nih. ISG kan kayak gitu kan, Ya, kalau naik banyak itu langsung itu nggak enaknya di saham Indonesia gitu, begitu naik banyak itu langsung diintervensi sama otoritas gitu tuh. Jadi bandar juga jadinya ikutin cara mainnya gitu, makanya mereka itu ditahan-tahan dulu di 500 gini nanti sampai berapa hari, berapa bulan gitu. Nah, perhitungan kita itu jika saham itu naik langsung 100% di bawah 2 minggu atau di bawah sebulan, biasa di bawah sebulan lah, kadang itu ada 2 minggu, ada yang sebulan, dia itu langsung diuma atau disuspend sama otoritas. ya, Nah, itu yang dijaga sama bandarnya cyber ini, makanya mereka itu ada di markdown dikit gitu. Tapi momentumnya kan mereka jaga tetap naik nih. Dan kalau kita lihat di time frame kecilnya, hourly sama 15 menitnya ini kan dia masih uptrend lah. Dia lihat nih, BB-nya itu belum turun kan, belum, masih ke atas lah arahnya ini gitu. Iya kan? Belum ya. belum mengarah ke bawah gitu. Harusnya masih bagus. Jadi Harusnya. kalau misalnya indikator di daily-nya kayak kayak ini sekarang misalnya udah ML2-nya turun tapi di weekly-nya masih bagus naik, itu masih bisa tetap keep aman ya, Coach? ML2-nya turun nggak? Yang mana turun? Daily. Kalau nggak misalnya di kondisi Oh. lain. Nah, kalau misalkan kalau misalkan kondisi lain itu ML2-nya turun kayak FWCT lah ya. Ya, FVJT ya. Nah, FWCT seperti ini. Ini sebenarnya momentumnya udah lemah gini FWCT. Jadi kalau udah mau sebenarnya kalau mau mau keluar, karena ini mungkin membutuhkan waktu berhari-hari lagi dia untuk naik lagi karena momentumnya udah turun. Tapi kalau misalkan kita mau hold, misalkan nih kita udah punya barang dari 120, 120-an gitu kan, itu kan Ya, lumayan tuh. Nah, kita masih bisa hold. Tapi kalau misalkan kita belinya di 150-an gitu kan, atau iya 155 atau 160 gitu, itu ya udah ya mending gantilah gitu Kak. Saya biasanya gitu. Kalau udah ML2-nya udah turun kayak gini dan saya belinya kayak di atas bukan di bawah, mending saya ganti. Karena takutnya nanti dia retrace lagi sampai ke berapa gitu kan, ke 140 saya loss lagi gitu, atau ke 14 ini ke nilai bilang ML2 dari weekly-nya gitu. weekly ya. Jadi memang tergantung kondisi kita atau posisi kita di aset itu, di saham itu gitu. Ya, Heeh. Jadi makanya kita selalu bilang untuk melihat market, evaluasi lah marketnya, dan nilai juga posisi lu di situ gitu. iya. Kalau kita Oke. pegang yang kemarin kan kita pegang dari sini nih 140-an. Mulai kita rekom tuh udah nyampe 140 deh. Nah di sinilah kemarin itu kan. Nah ini masih bisa hold karena dia masih retrace juga nih, sama sama kayak eh, ini apa, sama kayak cyber, dia dijaga sama bandarnya. Ini kan masih akum nih, cuman dia ada di markdown. Oke, Coach. Ya, itu aja dari saya, Coach. Terima kasih, Coach. Ada lagi nggak? Ini dari siapa?
Ada lagi? Langsung ini Om, diskusi ngobrol gitu nah. Mana tadi yang Om siapa tadi yang nanya ya? Biar lebih jelas. Halo Om, Ah iya ya. halo, Ya, halo halo. tes tes. Oh Ya, ya, ya langsung. apa itu tadi Om yang saya tanyakan tadi Om maksudnya? Om? Enggak, Om itu nanya apa tadi? Maksudnya biar lebih. Yang cerita itu cerita apakah? Cerita. Oh, yang cerita. Nah, cerita itu kan itu apa namanya? Dia kan paling terkenal yang kemarin gue share lah. Yang kemarin paling terkenal untuk itu kan apa? Marketing saham gitu. Nah, dia yang gue share itu tadi itu dia lagi ngepom-pom saham PP gitu, saham Prayogo lah, Cuan, PTRO dan kawan-kawan. Nah biasanya itu paling enak sih ngikutin apa namanya karena dia itu udah besar dan dia apa eh, yang kayak share kemarin lah dia dapat info-infonya itu banyak langsung dari insider gitu biasanya itu paling enak adalah watchlist dia punya rekom karena dia bisa mainkan sentimen gitu tapi harus tetap divalidasi juga dengan itu apa namanya iTrade kayak tadi kan dia keluarin tuh yang newsnya bahwasanya si siapa direknya PTRO beli terus ada report dari itu nah itu kan report-report dari rekanan-rekanan dia semua tuh itu untuk buat market ini lagi apa namanya itu optimis lagi gitu. Nah, kalau kita lihat dia PTR tadi kan langsung ketika dia keluarin newsnya itu kan dia langsung banyak yang beli kan. Nah, tapi kalau aku belum mau beli karena tetap aja aku masih harus nunggu iTrade. Aku nggak mau model-model yang apa namanya yang kayak gitulah gitu. Makanya juga kita bilang kalau kita baru mau masuk ya kita nggak usah FOMO gitu kan makanya juga ketika kita juga ada barang dan barangnya itu eh, misalkan kayak saham-saham PP yang tiba-tiba dibanting kemarin itu nggak usah buru-buru keluar juga kayak gini kan dia mantul lagi gitu kalau kita lihat di inilah mana sih kalau kita lihat di nah kalau kita lihat di ini kan sampai TRO pas sampai TRO ini dia kan sesuai sama info kita ya dan apa namanya hasil riset kita itu bandar itu dia berhari-hari dan berminggu-minggu masuk dan kalau keluar dia juga akan berhari-hari dan berminggu-minggu tapi kemarin itu karena ada news itu dia langsung tiba-tiba langsung langsung jatuh gitu nah bandar nggak akan mau menerima seperti itu mereka akan ngangkat lagi baru nanti mereka pelan-pelan keluar kayak gitu. Nah ini makanya PTRO diangkat lagi biar pelan-pelan keluar gitu, dikeluarin news, dikeluarin report gitu kan, target di 4.000. Nah mereka tadi udah makan tuh dari bawah mungkin gitu kan. Nah ketika dia udah diangkat-angkat nanti itu harusnya kita akan keluar karena apa? Karena akan kedetek nanti mereka juga akan keluar gitu. Kayak gitu. Kita lihat aja nanti pasti dia akan diangkat-angkat lagi sampai ke 3.800 ini ke nilai ML2 ini. Nilai ML2 dari weekly. Tapi ketika udah sampai di situ mereka akan keluar lagi nanti. Akan mengurangi porsi ini yang mereka udah beberapa minggu ini mereka akumulasi terus dia akan keluarin pelan-pelan nih. Sama kayak mereka yang lakukan di DAS lah. Di DAS ini udah mulai apa namanya udah mulai mereka dikit-dikit ini apa namanya distribusi tuh. Nah kayak gini-gini nanti caranya tuh. Ketika naik berminggu-minggu dia kan mau keluar kan berminggu-minggu kayak gini. Udah mulai turun-turun dikit-dikit gitu. Gitu main mereka. Main bandar gitu. Nah, jadi yang punya das ini hati-hati ini udah mulai nih. Udah mulai inilah. Karena itu project, semua yang terjadi di saham ini itu adalah project. Makanya mereka itu setiap bulan itu ada rekonsil setiap partner gitu.
lu udah dapat berapa, kita udah dapat jual ke retail berapa gitu. Barang yang gua kasih ke lu berapa, barang lu kasih ke gua berapa, nanti dilihat gitu. Nah, tergantung dia sentimen pasarnya. Semakin banyak retail yang masuk, yang FOMO-FOMO, itu nanti akan semakin banyak mereka ngeluarin barang gitu. Sampai pada akhirnya itu udah banyak di retail. Kayak gitu, cara main bandar tuh kayak gitu. Makanya kalau besok cuan itu besok itu kalau mau spekulasi sebenarnya udah langsung bisa ngambil, tuh besok. Kalau mau spekulasi, cuman aku tuh kayak gitu-gitu aku udah nggak apa namanya nggak mau lah spekulasi gitu. Karena apa namanya buat apa sih gitu kan? Nanti jatuhnya jadi kebiasaan melakukan hal yang sama ke saham-saham yang lain gitu. Itu sih Om kalau saham yang cerita ya. Ada lagi, ini di chat ada yang nanya, siapa namanya? Pak Ahmad tuh. Pak Ahmad tuh maksudnya apa ya? Studi case-nya di saham apa Pak ini? Coba. Om, sorry, berarti betternya kalau untuk keadaan market sekarang, mendingan main short-short bentar aja kali ya. Karena probabilitasnya kebanyakan balik lagi ke harga awal ataupun minus. Iya bisa. Untuk marketnya sekarang itu bisa kita mainkan juga kalau misalkan sempat di market itu kita masuk untuk saham-saham yang eye trade-nya bagus, tapi ketika dia naik misalkan 3%, kalau lo mau ambil ya udah langsung keluar aja gitu. Baru nanti monitor lagi di akhir menjelang tutup dia masih bagus apa enggak gitu. Kalau dia bagus kita bisa re-entry lagi, kalau enggak ya kita nunggu dia untuk masuk posisi yang untuk bagus re-entry lagi, atau milih saham yang eh, bagus gitu. Bisa strategi kayak gitu bisa Om. Cakep tuh. Kalau sempat ya. Halo Mas, ini Pak Ahmad, Om Ahmad nih maksudnya apa ya Pak ya? Coba. Kalau chart close di bawah, ini contohnya apa nih? Biar lebih gampang nih. Contoh sahamnya apa nih? Itu kayaknya ada pertanyaan yang di grup deh, Coach. Iya, Tadi kan siang itu. misalnya ini biar lebih clear aja gitu kan, sahamnya apa, soalnya ini biar langsung case-nya gitu. Di grup tadi apa ya? Nah, di grup juga dia tadi nggak bahas eh, sahamnya apa. Nggak ada tadi dia di sini. Koka, coba kita bahas Koka ya. Koka tadi sempat naik terus turun lagi gitu. Nah itu tuh yang terjadi tuh yang tadi Mas Eko bilang. Halo Om, ini Iya ya, Koka. Koka masih bagus. ya, tadi kan kalau berdasarkan yang iTrade daily kemarin, close market kemarin kan, Iya, lanjut. kalau close market daily terakhir kemarin kan ah, 116 ya ML2-nya daily. Iya. Tapi kan maksudnya begitu kan saya lihat kan dari dari close market kemarin kan ML2 daily-nya kan 116. Ah, Otomatis kan saya beli buat besoknya dong. iya. Karena ya, tapi setelah saya lihat perhatikan besoknya itu ML2-nya berubah-berubah gitu. Iya betul. Maksudnya Dinamis tuh, iya betul. ya itu ikut ML2 yang close market kemarin apa yang running running open market dong, Yang running trade lah yang lagi sebenarnya yang kalau di close kemarin.
di close kemarin aja. Ini saya masuk ini sih tadi Om. Apa karena saya lihat market apa Ah, 116 ya. ah. Ya Terus nggak kok apa-apa sih. saya lihat apa namanya? Kok apa tiba-tiba berubah jadi 113 ml 2 daily-nya. Ya sudah saya pindah antri di 113 ya match di harga 113 ya Om. Hmm, ya nggak apa-apa sih. Ini kan dinamis ya. ML1 itu dia, ML2 itu dinamis. Karena dia data kan masuk terus tuh. Jadi dia akan menghitung lagi gitu. Jadi sebenarnya di angka berapapun itu nggak usah terlalu dipusingin gitu. Selama dia eye trade-nya bagus itu dan selama kita juga nggak langsung all in ya, tetap hukum rules pertama kita tuh diversifikasi merata itu ya. Selama dia masih bagus gitu, ini apa namanya ya nggak apa-apa gitu, tinggal kita ikutin lagi besok gitu. Ini kan kayak tadi karena market lagi kurang kondusif lah, jadi orang tuh banyaknya tuh kayak tadi yang Om Eko bilang itu dia apa namanya lebih banyak dia ketika dia cuan udahlah gua ambil lah cuan gua dulu daripada lihat besok nanti cuan lagi atau gimana lagi lihat besok kayak gitu, kebanyak orang kayak gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau Ini masih 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 bagus masih kok Kak Om. masih lihat dong ML weekly sesuai SOP aja weekly-nya gimana ML3 ML2 terus di daily juga gimana gitu kan, masih bagus, gak usah worry. Nah kalau kita lihat juga di hourly dia masih banyak akum dan dia juga masih uptrend lah kenaikan di hourly ini, lihat nih kursorku nih. Kalau gejolak-gejolak kayak gini ya biasalah, ya sama kayak ini kemarin itu kan di sini kayak gitu. Tadi saya mencari contoh di inet candle di bawah garis ML2. Koka udah ya, coba kita lihat inet ya. Inet. Nah, inet ini udah oke, kita lihat ya, kita lihat lagi. Inet weekly-nya itu masih akumulasi ya. Terus ML2-nya juga masih ke atas. Cuman daily juga masih akumulasi. Ini banyak, ini masih aman sih seharusnya ya. Masih aman ini. Tapi kalau ini again apa namanya kalau mau langsung apa namanya mau TP itu nggak apa-apa sebenarnya, tergantung teman-teman kalau mau TP tuh. Yang penting cuan lah TP-nya karena kita juga kan ada dan teman-teman dan ada menu-menu tiap hari, maksudnya teman-teman juga mungkin ngelihat ada beberapa yang ini kan apa namanya opportunity yang lain ya silahkan aja gitu. Tapi kalau kayak gini memang udah apa namanya candlenya udah di bawah ML2 itu berarti dia memang momentumnya udah lemah, walaupun dia belum turun ya, momentumnya lemah doang nih kayak gitu. Dan kalau kita lihat di hourly-nya itu ya masih mendatar gini gitu, belum nggak naik atau dia nggak turun juga gitu. Jadi kita sekitar sini aja nih. Kalau mau hold masih oke hold. Tapi kalau mau ambil cuan ya bungkus juga ya nggak apa-apa. Atau juga nanti kita ada yang lain juga misal gitu kan. ML2 ini kan juga belum belum masih ke atas nih, belum menekuk ke bawah kan. Kalau menekuk ke bawah kayak week kemarin, kayak Adi yang kita bilang udah sell on strength gitu ya udah bisa dijual. Kayak gitu. Kalau ini masih ke atas masih oke lah ini. Masih oke. Oke, itu ya. SMA juga sama. Tadi sempat naik, udah gitu orang langsung bungkus cuan gitu kan. Tapi masih inilah, masih on track, masih on track tuh.
Malah kita ngantri di 196 lagi nih kalau kalau belum masuk semua budgetnya ya. Masih bagus nih. Halo, Om. Ya. Ah, kan ada videonya yang pernah saya lihat juga. Itu yang apa? Putus-putus. Cara halo. Putus-putus, Om. Putus-putus. Halo, jelas? Putus-putus. Jelas, Om? Halo. Iya, halo, coba. Kan saya pernah share apa? Cara menentukan size untuk masuk di suatu saham itu, Om ya. Ah, Yang apa? Bid di total bid tambah total lot bagi dua kan yang apa average-nya itu Om ya. iya. Satu apa 1%-nya 1% total bid tambah 1% total lot kan dibagi dua harus ketemu. Untuk kayak sampo, nah itu saya lihat itu gimana ya kalau kecil sekali mas juga. Nggak jelas suaranya, Om. Oh ya skip aja gitu. Bin Mbak, nanti kalau saya Iya. Oke. Kalau yang misalkan ini ya, yang kemarin aku share di channel itu untuk bagi apa namanya cara masuk atau berapa lot sih kita pakai gitu kan? Itu kalau kita modalnya gede banget. Misalkan nih, kalau misalkan kayak SMA lah, coba lihat SMA ya. Nah, kalau kita lihat SCMA itu kan dia puluhan ribu kan, dia bid overnya 13.000 gitu kan. 13.000 puluhan ribu lah gitu. Nah, kalau kita mau masuk langsung puluhan ribu, ya kita nanti ke makan semua ininya, apa namanya, jadi nggak bisa diversifikasi gitu. Jadi itu sebenarnya kalau kita tuh budgetnya gede banget, kayak misalkan kayak di atas 10M atau 100M lah. Jadi kita biar bisa keluar dan tetap dengan menjaga diversifikasi kita gitu. Kalau misalkan modal kita di bawah itu kayak 10.000 di SCMA beli di 200, itu berarti berapa? Udah 200 juta ya? Udah 2M ya? Ya udah 2M. Nah, kayak gitu kan. Sedangkan kita modalnya nggak nyampe segitu gitu kan. Nah, itu doang sih itu. Disesuaikan ke modal masing-masing aja. Intinya itu begitu lu punya modal langsung bagi 8 di 5 sampai 10. Kenapa 8? Karena begitu kita masuk ke pasar market itu, ke financial market itu risikonya udah 8:1. Jadi cara kita untuk menghandle itu mitigasi risknya berarti kita harus punya minimal atau 8 lah, 5 sampai 10 range-nya, atau katakanlah angkanya 8. Kayak gitu. Nah, 8 itu modal lu berapa? Modalnya misalkan katakanlah 80 juta, berarti 10 juta, 10 juta, 10 juta gitu. Nanti kalau modalnya naik, nanti dibagi lagi segitu. Di top apa namanya? Di merata lagi segitu. Kayak gitu. Jadi kita berangkat dari pendekatan risk dulu gitu. Jadi walaupun modal lu cuma 10 juta ya udah langsung bagi 8. Walaupun modal lu 1 juta ya bagi 8. Tapi along the way kan kita kan modalnya akan naik kan. Kayak gitu. Kalau mau langsung main all in, nah itu resikonya tinggi banget. Makanya banyak yang tiba-tiba itu bangkrut gitu ya, maksudnya loss banyak gitu, apalagi untuk market yang sekarang kayak gini ya, ISG-nya lagi susah banget nih gitu. Gitu. Terus ada yang nanya tadi Om Eko, dia nanya stop ya.
pesap nih belum sih, belum. Kita masih nunggu weekly dulu nih pesap. Pesap, terus Toba masih nunggu weekly dulu bagus, baru kita masuk. Biarin aja dulu, kita sabarin dulu. Tuh, kita nunggu dia ML3-nya dia akumulasi dulu, ini belum. Ini masih markup nih belum. Halo Om, Ya, ya. sudah jelas suara saya? Sudah. Ya, yang contoh case-nya Koka apa ini? Oh, sebentar, saya buka ini kok. Oh, Kak. Nah, ini yang di screen. Ini kan total bid 336.799 sama 21704. Itu kan kalau yang di video kan apa? Ambil apa di 1% dari total bid sama 1% dari total offer ya? Iya. Ditambah baru dibagi 2 untuk menentukan average-nya Om ya. Jadi kalau kasusnya ini kan 368 ditambah 217 dibagi 2 kan ketemunya 293 lot Om ya, yang apa rekomendasi untuk masuk. Iya, idealnya sih gitu. Cuman kalau kita ada dua cara tuh. Ada dua cara. Itu caranya kayak gitu. Dan kita lihat juga cara yang lain itu adalah rata-rata bid overnya itu di setiap tick. Misalkan di setiap tickernya, di ticknya itu kan ada bid overnya di tick-tick itu kan. Misalkan di satu, misalkan 113 berapa, 114 berapa, 115 berapa gitu kan, 117 berapa sampai habis gitu kan. Biasanya kan 1000 gitu kan, atau 2000 atau 1000 gitu. Nah kita lihat aja di situ apa namanya, berarti kita ngambil kayak intinya itu adalah ketika kita keluar itu tuh kita ngehaki tuh bisa gitu loh. Itu doang intinya, itu biar bisa kita langsung keluar. Jangan sampai misalkan dia lotnya itu kita misalkan 1000 kita pegang 10.000, susah dong gitu kan nanti keluarnya gitu. Itu aja sih Om itu. Cuma kalau dari case-nya Koka ini Om yang saya hitung tadi ketemunya berapa tadi? 300-an lot. Itu sekitar 3 juta 4 jutaan lah Om ya. Iya. Secara nilai rupiahnya kalau untuk mau masuk 3 juta 4 juta apa ya? Nggak terasa sih. Nah kalau misalkan modalnya gede berarti ambil, maksudnya jangan masuk ke Koka. Kalau misalkan halo Om, sorry saya potong Om. Kalau transaksi value itu enggak Kak Om, enggak jadi pertimbangan Om. Kan kadang ada transaksi value. Transaksi value juga pertimbangan. Ini kan kalau misal Koka kan 15,9 B ya, kalau saya lihat, saya pakai stok gitu 15,9 B. Itu kalau misal pakai pendekatan transaksi value berapa kalau itu juga bisa sebenarnya kalau udah di atas 10B itu sebenarnya udah liquid. Jadi kita ngambil misalkan sesuai sama ininya aja tadi apa namanya, diversifikasi merata dari portofolionya. Kayak misalkan mau masuk 50 juta juga sebenarnya di Koka bisa. Nggak harus ngikutin apa namanya, ngikutin yang saya bilang kemarin itu kayak satu cara lah. Ini kan apa, kita ada banyak pendekatan gitu. Nah kalau misalkan Om tadi bilang itu terlalu, misalkan nih gue masuk 3 juta terlalu kecil misalkan, dengan
portofolio gue misalkan nih setiap portofolio misalkan 50 juta, ya udah berarti masuk di Koka misalkan dia mau masuk 50 juta, berarti sekali masuk itu 25 juta, berarti belinya berarti berapa ribu nih? 5.000 berarti kan? Kalau kalau pakai pendekatan transaksi value itu tadi apa di atas 10 B Ah, itu bagus apa liquid lah. iya, iya, Hmm. Ya, makasih Om. iya, itu aja. Pendekatannya itu ke lu punya modal berapa aja gitu. Dan banyak pendekatan lah kalau misalkan kita beli saham itu sebenarnya. Ada yang saya kemarin itu saya bilang kayak gitu, terus ada juga yang mereka ngelihatnya itu dari transaksinya misalkan di atas 10B dia udah liquid, ya udah dia masuk 1M juga dia merasa oke gitu ya silahkan. Terus ada juga dia ngelihat bid over di setiap tick. Jadi kalau bid overnya di setiap tick itu misalkan 10.000, misalkan di Koka misalkan di 115, 10.000 di 111, 125.000, puluhan ribu lah. Ya udah dia bisa masuk 10.000 atau 12.000. Dia ngelihat rata-rata di setiap tick bid overnya gitu. Itu doang sih Om. Siap. Makasih Om. Ya, ya, ya. Atau ada juga teman-teman tuh yang modalnya miliaran itu dia nggak mau beli saham yang kecil-kecil kayak gini, dia mau yang gede-gede. Ya silahkan aja gitu, itu lebih ke preferensi masing-masing aja gitu. Yang penting kan apa namanya liquid, kita mau keluar juga bisa gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Tanya coach. Coba. Halo. Halo, yuk. Ya. Eh, istilah FTSE lalu MSCI itu apa sih coach? Oh itu ini MSCI kayak FTSE itu dia kayak lembaga-lembaga rating global lah. Jadi dia masuk indeks ini, indeks FTSE apa panjangannya lupa aku. Indeks MSCI kayak gitu. Itu indeks-indeks lah kayak misalkan di kita tuh kayak indeks Kompas 100, ada LQ45 kayak gitu-gitu. Tapi biasanya itu indeks FTSE sama indeks MSCI itu indeks yang sebagai acuan institusi global atau yang di bursa kita tuh kayak orang inilah apa namanya yang asing lah kayak BlackRock, apalagi yang lain itu kayak BKAK itu kan nama brokernya gitu. Jadi harus ada dulu di indeks global biar mereka itu secara regulasi bisa masuk ke saham itu gitu. Oh. Atau proporsinya itu bisa di atas 1% dari portofolio mereka sebelum dia itu masuk ke indeks global. Dari segi aturan korporasi mereka tuh nggak bisa masuk melebihi angka tertentu gitu loh, jadi nggak bisa beli, ada bahkan tuh nggak bisa beli gitu. Makanya kenapa itu kayak PP itu mereka itu menggoreng sahamnya biar dan dibuat liquid, bekerja sama project lah yang gue bilang tadi itu, jadi project saham kayak gitu biar dari segi likuiditas, dari segi harga, dari segi semua itu mereka itu menargetkan biar masuk MSCI gitu. Ternyata kemarin itu ditolak sama si boardnya MSCI kan, karena apa namanya fundamental apa kelihatan banget lah digoreng gitu. Kelihatan banget digoreng. Apa namanya fundamentalnya itu tidak, maksudnya terlalu jauh dari fundamentalnya gitu. Maksudnya terlalu digoreng. Boleh lah ngegoreng tapi terlalu digoreng gitu. Makanya si MSCI itu nggak mau, mereka menolak. Tapi dipertimbangkan untuk ke depan gitu. Itu sih Om MSCI itu. Ya. Kalau nggak salah brand itu pernah masuk terus keluar lagi ya coach ya? Kemarin itu nggak sempat masuk ah. Oh. Terus nggak sempat masuk kan, kan diajukan, terus nggak sempat masuk, terus diinikan lagi,
apa di, dinaikin lagi proposalnya sama direksinya brand biar Hmm. biar bisa dievaluasi lagi, masuk lagi gitu kan. Itu yang awalnya kemarin itu dia sempat anjlok kan. Iya, iya. Kemudian setelah ini lagi direview lagi nih hasilnya gitu. Makanya dia sempat naik lagi karena dia minimum 10.000 kalau dia mau masuk dari hitungan-hitungan ini ya, FA ya. Dia harus Hmm. masuk 10.000 gitu. Cuman ya hitungannya dari MSCI itu udah kemahalan mungkin kan gitu. Oke, makasih Coach. Oke, thank you. Ya. Ada lagi nggak? Ini 5 menit terakhir ya, 7 menit terakhir nih. Kayak gitu. Jadi kalau ngelihat market sekarang itu ya, yang kita udah hebat lah, maksudnya kita udah enak banget lah, bagus dengan kondisi market kayak gitu gitu. Nah, bisa kita sesuaikan bagi teman-teman yang tadi tuh yang mau apa? Ada waktu lah gitu kan, mungkin lagi senggang-senggangnya gitu. Boleh misalkan trade-nya bagus, kita masuk begitu naik, ya udah aku ambil dulu deh gitu kan. Baru nanti coba masuk lagi di saham lain yang trade-nya bagus, tapi usahakan memang masuk ke saham yang trade-nya bagus dan strong. Biar apa? Biar ketika kita itu misalkan salah langkah ataupun tiba-tiba ada kerjaan yang nggak bisa lagi lihat OLT dan dia tiba-tiba turun, nah kita masih tenang gitu loh. Jadi nggak harus pegangin HP terus gitu. Itu salah satu triknya lah, trik sesuai kondisi kita lah gitu, sesuai kondisi teman-teman, kondisi market juga gitu, bisa kayak gitu. Coach, OLT itu apa Coach? OLT, online trading. Oh, Online live trading, Online trading yang di itu loh, yang di live ya yang di live-nya. yang di apps-nya gitu, mau pakai apa namanya Mirai atau iPod kan, di apps-nya lihat itu gitu. Gitu. Om, halo. Oh iya. Mau tanya ini, seperti kayak contoh case-nya pakai Coca lah, Om ya. Ya, enak ya. Ini kan sudah, sebentar, saya buka dulu Coca mana tadi. Ini kan sudah ketemu anunya Om, apa namanya Coca ini. ML2-nya. Jadi ini bagusnya ikut yang mana Om? ML2 daily, weekly, kalau mau masuk ya. Weekly, hourly, atau time frame apa yang bagus? Daily. Daily. Kita masuk ke hourly kalau dia itu apa namanya trade-nya semuanya itu bahkan di 15 menit dan di hourly itu dia strong. Jadi kita bisa masuk gitu, biar apa namanya, kadang itu kan kalau dia di semua time frame itu dia strong, dia langsung cepat naik kan. Tapi kalau dia itu strong dalam artian itu posisi terakhir tuh kayak gini. Dia itu akumulasi, ML3-nya akumulasi markup kayak gini, dan ML2-nya juga dia ngaceng gitu ke atas gitu ya. Di 15 menit juga gitu. Nah, untuk kondisi kayak gitu kita bisa langsung masuk di ML2 dari hourly. Tapi mostly kita kalau mau ngantri tuh ya di ML2 yang daily. Di daily paling ini. Paling oke di daily. Daily, oh. Tapi seandainya kayak tadi masuk di ML2 daily Om, di saham Coca Om, posisi Om, kan apa 116, dan harga sekarang kan 113 kan, berarti posisi masih floating loss Om, kalau begitu. Iya. Itu yang Ya nggak apa-apa ya, kayak gitu memang tadi kan sempat naik sebenarnya 130. iya ya 133. Ya kan, terus dia akhir market dia turun lagi. Nah kayak gitu-gitu memang ya biasa lah gitu kan. Tapi kan kita sebenarnya udah bisa hasil diskusi kita kemarin itu kan udah pas aja gitu kan, bahwa Coca akan naik gitu.
dan emang naik, sempat naik, habis itu dia turun lagi gitu kan ya. Ya market lah, banyak kondisi gitu. Tapi as long as emang atletnya masih bagus, ya udah nggak apa-apa, no worries sih gitu. Kita bisa ngelihat clear marketnya gimana, kondisinya gimana, resiko kita gimana gitu kan. Itu sih yang penting gitu. Kalau misalkan dia detail-detail kayak oh ini masih floating loss, oh baru gua beli loss, ya itu biasa lah gitu. Kita juga nggak apa namanya, apalagi market yang sekarang IHSG lagi bearish ya gitu. Nggak usah terlalu overthinking lah. Selama ethernya bagus sudah oke, sudah gitu. Ya masalahnya ini Om, masih mental masih Kalau belum kuat Om. yang kena mental di cuan itu ya gimana Om ya? Ya biarin aja lah, maksudnya pelajaran berharga lah gitu. Mental masih kena ini Om. Selama apa namanya kita bisa, ini kan long game ya, akan bagus ke depan lah gitu. Jangan kebawa emosi aja terus gitu. Kalau memang merasa dia apa namanya masih kena mental gitu, udah istirahat dulu kali ya, istirahat 3 hari seminggu, nggak usah dibuka dulu itu sahamnya, nggak apa-apa gitu. Gitu. Karena takutnya nanti jadi revenge trading gitu loh. Jadi kayak berusaha untuk mengembalikan loss itu secepat-cepatnya, itu malah jadi malapetaka gitu. Jangan sampai gitu. Oke, udah sejam nih gitu dulu ya. Nanti kalau ada lagi pertanyaan, kita selalu di grup juga ya. Dan kalau mau one on one konsultasi juga bisa aja, tinggal nanti langsung DM apa di Japri aja ke saya, nanti kita coba atur waktunya masing-masing deh. Oke. Untuk rekom saham minggu ini masih ini Om, apa namanya, jangan kebanyakan, masih ngekawal yang sebelumnya masih oke kok. Yang tadi malam itu ada tambah apa, SCMA gitu kan, DKFT juga masih oke, semua juga masih oke lah gitu. Nanti kita kebanyakan, kita kan maksimal 10 ya, nanti kebanyakan kita punya ini nanti. Tapi kalau misalkan Om Eko ada temuan, boleh di share aja gitu ya, biar kita ganti ke yang lebih bagus, mungkin temuan dari Om Eko ya. Kita saling sharing lah di grup ya. Tapi yang jelas saham-saham kita yang sebelumnya itu masih oke, masih apa namanya, masih dikawal lah, masih dalam pengawalan, masih oke. Jangan kebanyakan. Oke ya, thank you guys ya. Kita diskusi di grup. Nanti kalau yang mau konsul bisa langsung Japri aja di tele. Ya. Coach, sorry Coach. Untuk kalau mau Japri ke nomor yang mana Coach ya? Saya nggak punya nomor Coach. Itu ada yang saya kan sering ini apa namanya, ada kok ininya tuh di telenya Om ya. Iya di tele di grup discussion itu Coach. Ya, iya di grup discussion itu. Cari Jadi aja. saya kalau mau Japri, iya cari aja gimana caranya? @moses@gn. Ya langsung Japri aja @moses@gn gitu. Oh nggak ketemu Mas namanya Coach. Ini tuh di chatnya aku itu link ininya. Atau nanti aku di channel deh aku buat ya. Iya. Iya, oke. Terima Coach. Oke, thank you ya. Itu dulu ya diskusi kita malam ini ya. Thank you guys. Happy investing dan trading ya. Cuan. Halo, Coach. Yo, bye.